Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengajarkan bahwa orang Islam dalam masjid itu ibarat air dalam kolam, ikan dalam kolam. Orang Islam dengan masjid ibarat dia berada dalam kolam air dengan ikan. Kira-kira ada tidak ikan yang tidak senang air? Kira-kira ada? Ada ikan yang tidak senang air? Ada. Ikan mau mati. Jadi kalau ada orang tidak senang hatinya dalam masjid, sudah mau mati orang. Jadi kalau ada bawaannya mau ke pintu terus, Bapak lihat aja nih nanti siapa yang pulang, berarti itu sudah mau mati. Apanya yang mati? Bukan fisiknya, tapi jiwanya yang mati. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran ada 3 ayat yang disebut perintah serangkai. Artinya ayat tersebut tidak boleh dipisahkan pelaksanaannya, dia harus dijalankan secara bersamaan. Mana itu? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul, taatlah engkau kepada Allah dan taat pula engkau kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tidak diterima ketika tidak mentaati Rasulullah. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya tolak. Taat kepada Allah puncaknya adalah mendirikan sholat, biar dia puasa, dia haji, dia bangun satu masjid, baik sama tetangganya, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Di akhirat langsung didelete, langsung dihapus semua itu amal-amalnya. Dan itu kalau kita meninggal, ketika seluruh pengantar jenazah sudah balik, bahkan dalam hadis dijelaskan langkah kaki yang paling terakhir meninggalkan pemakaman masih kedengaran, sudah datang malaikat. Malaikat bertanya, "Marrabuka, siapa Tuhan?" Kalau orang baik sholatnya, Pak, tenang, sholat akan berkata, "Mundur kau, sekarang saya jaga kamu, karena waktu kau di dunia kau rajin menjaga saya, giliran saya yang jaga kamu sekarang." Ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Kalau tidak beres sholatnya dia akan kaget. "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Orang baru tiba, dulu bos. Kalau orang tidak beres sholatnya, ditanya lagi, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Ini orang tidak beres sholatnya. Tapi kalau orang baik sholatnya, ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Sholat akan menjawab, "Allahu Akbar." Muka giling kepala, hebat betul. Orang masjid Ar-Rahmah kampung Jawa ini, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Dia jawab lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wah, Mungkar tambah giling kepala, tambah jago ini orang. Akhirnya Mungkar dia bilang, "Kir, nakir, kau maju nakir, kau lanjutkan." Dia bilang, "Nakir, sedangkan kau mundur apalagi saya." Akhirnya diriwayatkan Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik ke aras Allah, "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Wah, orang
baru apa? Cepat betul pagi. Itu kalau pengantin baru, beres sholatnya, lalu ditidurkanlah dia seperti tidur untuk menunggu hari kiamat. Jadi mereka yang wafat Pak dikubur sekarang belum masuk surga atau neraka. Rasulullah sendiri belum masuk surga sekarang, ngantri menunggu untuk datangnya hari kiamat di alam kubur. Itu kalau orang baik sholatnya. Kalau tidak baik sholatnya, datanglah malaikat. Dia bilang, malaikat sudah lama saya tunggu kamu. Banyak sekali ceritamu. Kalau bicara politik, hatam bukunya itu. Bila disuruh sholat, tak pernah kau datang-datang. Tanya, mana buka siapa Tuhanmu? Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, langsung diputar bola. Itu palu-palunya Munkar Nakir. Coba buka kitab Durratun Nasih. Palu-palunya Munkar Nakir, kata Nabi, 7 kali, 70 kali beratnya dunia dan isinya baru sama itu palu-palu. 1 kali palu-palu tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang, anak siswaku enak dong, bisa main PlayStation dulu. Oh tidak, selama tak lempar kau dibakar beneran. Maka malaikat Munkar kata, ya Allah, ada maus. Waktu saya tanya, marah buka. Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya, yang bagus toleransinya, tapi tidak baik sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Kalau orang tahu sakit gigi, waduh lamanya pagi, waduh lama betul pagi. Dan pada saat itu, seluruh pengantar sudah balik, datanglah utusan dari neraka. Lalu jenazah ini berkata, man anta, siapa kamu? Sayalah sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Sayalah sholatmu yang kau anggap main-main selama ini. Apa? Ular, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Namanya Aziz Suruja Al-Bujra. Apa tugasmu datang ke sini? Saya diperintah Allah untuk menghukum dan menyiksa kamu untuk sampai hari kiamat. Kalau 7.000 tahun baru kiamat, 7.000 tahun kau tersiksa di dalam. Bapak kalau datang merantau dari Sulawesi ke Bali sini, tidak senang di sini, masih boleh balik ke Sulawesi. Bapak tentara dipindah ke pulau terpencil, masih ada pilihan apa? Pensiun dini, selesai urusan. Tapi kalau bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di sini, tidak boleh kemana-mana. Itu kalau tidak beres sholat. Puncak taat kepada Allah, sholat. Taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, sia-sia juga. Taat kepada Rasul adalah mengimani dan mengimani Rasulullah sampai hari kiamat. Ada orang beriman kepada Rasul tapi akhir hayatnya tidak beriman. Banyak yang begitu. Seperti sahabat Nabi, orang yang pernah beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, percaya kepada Nabi, tapi akhir hidupnya tidak beriman kepada Nabi. Siapa? Namanya Abdullah bin Ubay. Beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, tapi akhirnya akhir hidupnya dia kafir karena berkhianat kepada Nabi. Abdullah bin Ubay. Mudah-mudahan kita di sini semua beriman hingga akhir hidup kita. Melaksanakan sunnah Rasul. Kalau kita ini bapak-bapak yang paling dia senang sunnah Rasul itu apa? Poligami. Ada bapak di Sulawesi sudah tua, 42 istrinya kawin lagi 3. Tanya Bapak Haji ini kawin lagi sudah tua. Dia bilang sunnah Rasul. Sedang masuk akal juga ini Bapak. Boleh dah. Sekalinya dia sholat Pak, sholat asar karena terlambat cepat betul. Saya tanya, Haji kok cepat betul? Nabi itu kalau sholat sampai bengkak betisnya. Itu kan Nabi. Saya manusia biasa. Istrinya Nabi sunnah Rasul. Sholatnya tidak mengikuti. Sunnah. Ikuti sunnah-sunnah Rasul. Sholat sunnah Rasul itu diantaranya berjamaah. Alhamdulillah.
Jarang-jarang masjid sholat subuh Pak ramai seperti ini. Umumnya masjid-masjid yang saya lihat itu kalau sudah sholat subuh yang ada di masjid Pak yang sudah buka-buka sakaratul maut, sudah pensiun, sudah bau minyak tawon, ada dia sudah domba batu, yang takbirnya saja sudah menderita, encok, itulah ya. Tapi alhamdulillah masjid ini Pak masih hebatnya. Kenapa biasa orang malas datang berjamaah di masjid, melaksanakan sunnah Rasul di masjid berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau diumumkan sama kabin masjid, siapa yang datang berjamaah ke masjid, maka kami bagikan pulsa 200.000, beras 100 kilo. Saya yakin Pak, sholat subuh jam 5, jam 10 malam sudah penuh di masjid Pak, ngantri orang sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Tapi karena tidak dilihat pahalanya, ya kita lebih pilih sholat di rumah daripada datang ke masjid. Padahal datang sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah sebelum masuk waktu subuh, sebelum kau sholat subuh 2 rakaat, itu pahalanya lebih berat dunia dan isinya. 2 rakaat saja sebelum sholat subuh lebih berat dunia dan isinya. Ada di sini punya tanah 100 hektar? Ada? Nggak ada. Bapak punya tanah 100 hektar saja sudah bangga. Tapi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kecil, itu 100 hektar. Apalagi penyebabnya orang malas datang berjamaah ke masjid? Karena dia tidak lihat dan tidak tahu pahalanya. Tadi dia tidak lihat, sekarang dia tidak tahu. Jadi dianggap enteng. Apa pahala berjamaah? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid sholat subuh, maka pahalamu 1 langkah kaki kananmu catat 1 pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecil. Bayangkan berapa langkah saya dapat Pak dari Sulawesi Selatan. Berapa langkah Bapak yang tangga-tangga di sini kampung Jawa, berapa langkah Pak? 300 meter dari rumah ke masjid, kali 2 600 meter. Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri dihapus dosa kecilnya. Apalagi kalau Bapak jaraknya begini. Kayak berapa? Coba, banyak betul Pak. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, kalau kalian ke masjid dengan sudah ada wudu, maka seluruh materi yang kau lewati, pagar, tembok, tegel, dinding, tumbuhan, semua akan menjadi saksi. Dia akan berkata di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Tanggal 21 September 2019 dia datang berjamaah Masjid Baitur Rahmah, saya jadi saksinya. Itulah sebabnya kalau Bapak sholat sunnah di masjid, setiap 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu nanti di akhirat. Itulah sebabnya juga Rasulullah menganjurkan ketika kau datang berjamaah di masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, sunnah. Misalnya Bapak tadi datang dari pintu ini, Bapak pulang dari pintu ini. Dan juga salah paham. Teman-teman dari ini ke Pantai Kutai dulu Pak, baru di sini. Sudah salat, kau tangga di sini sudah selesai sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah ke masjid. Nah, kalau Bapak datang ke masjid, misal gerimis, basah bajunya, atau debu yang melengket di badannya ketika dia ke masjid, maka baju yang basah terkena air atau baju yang terkena debu, maka baju itulah yang akan melindungi Anda agar tidak disentuh api neraka. Jadi Bapak datang ke masjid, gerimis, tidak usah cemas Pak, yang basah itu melindungi Bapak pulang dan di akhirat. Jangan juga salah paham. Komentar dengar ini musim hujan, dia tunggunya hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya, dia jalan lah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Yang berikutnya yang kita paling populer di antara kita adalah lipat 27 kali. Artinya 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Coba ya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid,
Apa? Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali kita tidak tahu berdoa, mungkin saja kita banyak dosa sehingga doa kita susah diijabah oleh Allah. Tapi di masjid ada imam soleh yang baik hafalannya, penghafal Quran, alim ulama, mimpin sholat dan mimpin doa bersama. Di belakang ada anak yatim, di belakang ada fakir miskin teraniaya. Golongan ini yang membuat doa kita mustajab, sehingga mengucapkan amin. Pada saat dia mengucapkan amin ini, seluruh doa dalam masjid dikabulkan Allah. Dan itu imam selalu saya anjurkan, kalau mimpin baca doa perdengar, kasih dengar orang dan baca doa yang umumnya orang paham isinya. Kadang-kadang ada juga imam yang kita tidak tahu apa dia minta, berdoanya mode silent, mode diam, kayak apa? Kita di belakang amin, amin. Perjelas bos, apa aku minta? Kita perlu tahu, siapa tahu yang imam muda atau anak muda, ya Allah berikan kami jodoh. Jadi bapak di belakang amin. Sudah ada istrinya, lebih parah lagi istrinya juga di belakang katakan amin. Berarti pantas suamimu poligami. Maksud tujui kan notanya atau deken. Baca doa perjelas ya. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan doa bersama tidak boleh, kecil. Kalau bapak tidak mau doa bersama, ya silakan, tapi jangan kau katakan doa bersama itu sesat. Ini ada sekarang orang baru belajar agama 3 bulan, itu pun malah di YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah hanya dia yang benar. Kalau bukan sumber ilmunya dari ustadznya yang satu aja, tidak boleh terima yang lain. Kamu baca berapa buku? Ada anak sekarang begitu Pak. Pemahamannya hanya dia yang benar. Kalau tidak sependapat, bid'ah, masuk neraka. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak pada zaman Nabi bid'ah itu sesat. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah Pak. Ya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah setelah ibadah 27 kali. Lalu apalagi? Ada di silaturahim. Coba bayangkan, bapak sibuk-sibuk dengan usaha dan pekerjaan masing-masing, tidak pernah ketemu, tapi datang berjamaah di masjid subuh, ketemulah kita bersilaturahim. Keutamaannya. Apalagi keutamaan sholat subuh. Selesai sholat subuh berjamaah begini, biasanya ada rezeki pembagian nasi. Saya tidak tahu kalau di sini. Kalau tempat saya di Sulawesi ada program saya namanya subuh keliling. Saya keliling-keliling Pak. Bahkan kalau saya ceramah subuh itu kalah sholat Jumat. Ramai memang Pak, kalah sholat Jumat. Kenapa? Kalau sholat Jumat kadang ada perempuan, tapi kalau subuh keliling perempuan pun banyak. Selesai subuh keliling ada disebut ngopi, ngobrol perkara iman. Selesai ngobrol perkara iman ada namanya makan kue bersama. Nanti tidak tahu saya di sini nanti. Apa ada juga kita kumpul-kumpul makan. Itu pembagian rezeki. Apalagi yang membuat orang malas untuk berjamaah ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid tidak bagus? Ada kadang-kala itu pengurus masjid dia suka simpan saldo uang. Saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada airnya. Masih baik kalau kencing Pak. Kalau uangnya besar, tidak ada air. Apa tidak panik kita Pak? Kalau air masih kencing masih bisa toleransi Pak. Tapi kalau itu yang kuning, tidak bisa toleransi itu Pak. Padahal saldo kasnya 70 juta. Tolong takmir masjid. Kalau masjid sudah tidak ada pembangunan, tidak ada lagi yang membutuhkan dana, duitnya jemaah, cari masjid yang ada di Bali ini, kirim ke sana untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Umumkan dulu.
Saudara-saudara sekalian, ada saldo 70 juta supaya uang ini tidak mengendap dan amalnya orang tetap berjalan menjadi amal jariah, maka kita akan sumbangkan ke masjid tetangga desa kita 70 juta untuk disumbangkan ke sana supaya jamaah tidak curiga. Kalau cuma disimpan jadi saldo tidak jalan amalnya orang. Tapi kalau dia sejadi tegel, selama tegel itu dipakai beribadah, selama itu orang-orang yang nyumbang dapat. Apalagi yang membuat manajemen masjid, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Baik siapa? Kadang-kadang semut pak sujud kenapa? Bengkak ini tidak. Ternyata semut ini tidak dilawan. Apalagi yang membuat orang kadang-kadang malas ke masjid. Muaksinnya orang tua yang sudah pensiun. Azan subuh, susah nafas. Dia bilang aku udah gila lagi orang tua yang kasar. Apalagi yang membuat orang kadang-kadang malas ke masjid, penceramahnya pak, dari salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk, pantatmu keluar ke leher, digunting di dalam, tusuk matamu, tusuk ini keluar. Dia bilang anak muda yang kusuk masjid kita benar. Mana orang bagus itu neraka aja dibanting kita. Anak muda tadinya datang mau mendapat pencerahan, bukan dapat pencerahan, dapat siksaan pak. Mana dia mau bertobat? Susah betul ini kamu kita. Apalagi dapat lagi imam, sound system. Dan kala juga orang malas datang ke masjid. Ini manajemen masjid pak, sound systemnya. Allahu Akbar, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir. Paksa kita tahan pak 5 menit. Oh gimana kita? Mau lagi saya ke masjid, itu sound systemnya mengganggu telinga. Dapat lagi imam, kadang-kala ada imam yang membalik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan bacaanmu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan. Kenapa? Jamaah ini macam-macam pak. Ada tentara, kalau tentara kuat dia berdiri pak. Jangankan berdiri, lari aja dia kuat. Tapi kasihan yang sudah pensiun, yang sudah rematik. Belum selesai jatuh dari kepala. Naik. Oh siksa tua. Ada barangkali juga anak muda yang sekali kentut. Ada barangkali juga ibu-ibu yang lupa kunci motornya di leher motor. Gila sudah motor saya. Maka jangan kau lama-lama ketika kau jadi imam. Tidak ada yang senang itu. Ketemu saya anak muda Jumat subuh. Bagaimana anak muda? Hadirin sesat Ustaz. Kenapa hadirin sesat? Salat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu sujud tilawah dong. Makanya kalau imam itu umumkan dulu sebelum bapak laksanakan sujud tilawah. Saudara-saudara sekalian, subuh ini kita akan membaca surah As-Sajdah, maka kita harus sujud tilawah. Bukan 3 rakaat. Sudah itu Ustaz 3 rakaat panjang lagi. Betul sebenarnya. Kenapa lagi saya datang ke masjid itu? Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal maka akan ikut jamaah di belakang. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kan semua kita ikut pak. Kenapa? Kan kita hafal. Begitu dia baca surat pendek, Qul huwallahu ahad, anak-anak pun ikut, dia hafal. Dia hafal pak, meskipun dia ganggu kita. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 80, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan pak. Kita mau ikut, tidak apa, mau ruku,
belum selesai. Bisa kita baca semua pengumuman keadaan keuangan masuk. Beli sepak, beli pipa, dia baca semua Pak. Pemasukan 70 juta, pengeluaran, rincian, beli pipa 7 juta, beli hardware, dia baca. Belum selesai Pak Imam Pak, sudah habis dibaca, kita baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, Cabang Kute. Pak dia Pak, belum selesai Pak, dibaca itu. Sudah dibaca, dinding sudah dibaca, kalender dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor 27, ini saya, Aman Sejahtera. Siapa yang salah? Imam. Maka disunahkan jangan yang panjang. Yang kedua, tujuannya dibaca umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya begitu imam salah, ada yang meluruskan. Imam baca wadduha, salah, ada yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, salah, ya harus diri sendiri Mas Bro. Nah, bi'ullah ma'atil Rasul, laksanakan sunnah-sunnahnya. Perintah serangkai yang kedua yaitu aqimis salat wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan sholat, zakat. Bapak saya yakin ini rajin sama sholat. Ya saya curiga banyak yang malas bayar zakat. Zakat itu namanya zakat harta. Zakat harta itu dua syaratnya. Satu, cukup haulnya. Yang kedua, cukup nisabnya. Haulnya 1 tahun. Nisabnya ukurannya 93 gram emas. Ada juga ulama mengatakan 98 gram emas. Artinya, kalau Bapak punya uang senilai 98 gram emas dan dimiliki selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau 98 gram emas, sekarang emas itu sekitar 800.000 Pak. Kalau 98 gram emas itu kira-kira berapa ya? Biasanya ibu-ibu ini yang jago itu emas. Ya anggaplah 50 juta. Ya, Bapak punya tabungan di bank 50 juta. Dan itu sampai 1 tahun Bapak miliki, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan 25%, maka harta yang Bapak dapat secara halal akhirnya menjadi haram penggunaannya karena kotor, tidak dikeluarkan zakatnya. Saya kasih contoh. Air putih halal atau haram Pak? Air putih halal atau haram? Saya kasih contoh, mohon maaf. Ini misalnya, ini halal atau haram? Suci kan? Nah ini anggaplah Bapak dagang jual nasi kuning, jadi tentara halal 100% gajinya ya, jadi tukang grab halal 100% gajinya, jadi pedagang pengusaha halal 100%. Tapi karena dia tidak bayarkan zakatnya, air ini menjadi kotor. Ibarat Bapak turunkan tangan di toilet, air toilet yang Bapak barusan kencing, lalu turunkan tangannya, dia angkat itu tangannya 1 tetes saja, 1 tetes, masukkan ke dalam air yang suci tadi ini. Bapak masih mau minum? Kira-kira kalau sudah masuk 1 tetes air yang dari toilet, mau tidak Bapak minum? Mau minum? Tidak. Begitulah hartamu yang halal, karena tidak kau keluarkan zakatnya, menjadi merusak dirimu. Maka jangan heran banyak orang kaya anaknya narkoba, banyak orang kaya anaknya nakal, banyak orang kaya anaknya tidak nurut. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram. Halo Ustaz, saya kasih makan hasil jeripaya saya, betul, tapi karena kau tidak keluarkan zakatnya, menjadi harta yang kau makan, harta yang haram, tercampur dengan hartanya anak yatim, tercampur dengan hartanya fakir miskin, tercampur dengan hartanya mu'allaf. Ketika bicara tentang zakat, Al-Quran tidak mengatakan minta. Tidak. Minta itu kan 2 pilihan, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya sabar, itu minta. Tapi ketika bicara zakat, Al-Quran tidak mengatakan minta, tapi Al-Quran mengatakan ambil zakatnya. Ambil zakatnya. Apa itu ambil? You mau atau tidak, harus saya ambil. Itu zakat. Kenapa?
apa? Bukan kau yang punya 25%. Yang kau miliki 97,5% itu yang kau punya. 25% bukan kau yang punya. Bapak keluarkan zakat. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin bersedekah. Tolong tunjukkan saya di sini, di kampung Jawa, ada tidak yang bangkrut gara-gara rajin keluarkan zakat? Bapak pernah? Sedulur-sedulur sampai di itu rumahnya yang gedungnya putih, itu dulu kaya bener, tapi karena dia rajin bayar zakat, dia bangkrut. Mana ada Pak? Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Malah Allah makin tambah, Allah makin bertambah rezekinya. Allah ganti dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bu, ada nggak di sini suaminya yang mulai nakal-nakal? Nggak usah kau selalu periksa HP-nya. Makin dia cepat mati. Karena serangan jantung, tidak sudah kita mati, kita serangan jantung. Bagaimana caranya? Lebih baik tolak pala dengan sedekah. Tolak pala dengan sedekah. Bangun tengah malam sholat hajat. Selesai sholat hajat menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku mulai lain-lain. Tidak bisa aku menjaganya 24 jam. Engkau yang maha menjaga, maka pelihara suamiku. Ya Allah, ada waktu ini 1 juta. Besok saya bawa ke anak yatim piatu 1 juta ini tolak pala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, saya capek sudah lihat istri saya, ngamu aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, marah saja. Makin dua dia makan, ya Allah. Rasanya saya tidak bisa urus makannya sudah, ya Allah. Ini ada duit saya 1 juta, ya Allah, tolak mana? Mudah-mudahan 1 juta ini tolak mana? Istriku ikhlas saya kami lagi. Ibu malaikat yang mana dikabulkan doanya? Ayo Bapak bersedekah. Adik-adik belajarlah bersedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini ada pengalaman saya. Kalau sedekah itu kan sunnah, tapi kalau zakat itu wajib. Bapak yang hitam jidat gara-gara sholat, tapi bapak tidak bayar zakat, tertolak sholatnya. Maka ayo bayar zakat. Sudah, kalau zakat itu kan sekali setahun. Ini yang sedekah bapak perlu tingkatkan. Ya, saya punya pengalaman. Ada di sini masih namanya. Saya lupa yang punya money changer. Saya lupa, mungkin tahun lalu. Nah, saya ke kantor. Saya depan kantor. Tiba-tiba ada penjual ikan. Menurut saya penjual ikan, ya orang masih jual ikan sekarang kan umumnya pakai motor, Pak, paling tidak sepeda. Ini jalan kaki. Yang pakai yang 3 roda itu. Sudah 3 roda banyak alatnya. Ikan yang dijual saya bilang, siapa yang membeli? Sudah harus jele-jele ini ikannya. Wah, sudah tua kan? Saya panggil, Daeng, berapa harganya ini? 100.000 nak. Sudah, bungkus. Baru bungkus, saya kasih duit. Nih 100.000. Saya kasih saya berikan 1 bungkus. Saya bilang, tidak usah, bawa pulang, makan. Ini sudah sedekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak panjang umur, sehat walafiat. Berangkat lagi. Itu pagi. Malam tiba-tiba Ustaz Samsi Ali datang ke warung beliau di Makassar, namanya Wong Solo. Ada ceramah, saya hanya diundang. Tidak ceramah saya, Pak. Tidak ceramah, saya hanya mendengar Samsi Ali yang ceramah. Selesai ceramah, bubar acara, dikasihlah amplop itu Pak Samsi Ali. Pak Ustaz, dia bilang Pak Samsi Ali, tidak usah. Itu amplop, tikungannya ke saya. Nah, Susimin, bukan saya ceramah, padahal dalam hatiku cepat sudah sini. Coba bayangkan, ya namanya rezeki, Pak. Mestinya itu Samsi Ali yang terima. Tapi beliau bilang, enggak, saya sudah dapat. Pak sudah terlanjur Flores, kalau gitu serba dalam hatiku, alhamdulillah. Rezeki tak tertukar, Pak. Saya keluarkan 100.000. Berapa Allah ganti? Begitu saya di atas mobil, saya buka itu amplop, 10 juta. Coba. Banyak sekali yang terakhir. Saya ingat, yang selalu saya ingat. Ada anak masuk Islam, bapaknya orang Flores,
mamanya orang Toraja, 19 tahun. Karena dia selalu dengar ceramah saya, senang masuk Islam. Begitu mau lebaran, sehari sebelum lebaran, dia kirim pesan di Instagram saya. Ustaz, saya nama ini masuk Islam, sebentar lagi mau lebaran, saya tidak punya baju baru. Oh, saya tahu maksudnya. Oh ya, kenapa? Saya lihat bajunya Ustaz ini bagus-bagus, cantik-cantik. Saya bilang, dek, bukan baju saya yang cantik, tapi saya yang gagal. Dan datanglah dia. Begitu turun dari mobil, pakai tongkat, Pak. Saya tanya, kenapa kakinya? Sudah dipotong kakinya, Pak. Jadi tidak ada lagi kakinya di bawah. Kenapa? Saya setelah masuk Islam kan diusir, Pak, dari rumah. Jadi saya tinggal di masjid. Suatu ketika saya mau pergi siaran ke nenek saya di Toraja. Saya singgah di sidrap sholat di masjid. Begitu sekali keluar dari masjid, ditabrak saya mobil. Nah, dipotonglah kakiku ini. Amputasi semua. Berat betul cobaannya ini anak. Dia bilang apa? Jangan cemas Ustaz. Tidak ada artinya di kakiku dibanding hidayah saya masuk Islam. 19 tahun Pak, kakinya tidak ada artinya dibanding hidayah menurut dia. Bayangkan Pak. Lalu saya ambillah bajuku yang paling cantik, yang bagus-bagus. Ah, kau pilih dari mana kau suka. Benar diambil yang paling bagus Pak. Sempat juga saya menyesal. Sudah kasih duit 1 juta. Nah, buru-buru dia, saya mau ke bandara, mau pergi ke Palembang. Kasih 1 juta, ambil baju. Sudah perjalanan saya dari rumah ke bandara, masih di jalan Veterani, masuk WhatsApp Wakil Wali Kota Balikpapan. Ustaz, ini selama Ramadan kita tidak pernah ketemu, mohon maaf tidak sempat. Tapi insya Allah ada rezeki buat Ustaz. Maksudnya berapa nomor rekeningnya? Ada apa lagi Pak Wali? Lagi rezeki pada dalam hati, cepat kau kirim. Kirim berapa? Dikirim. Alhamdulillah masuk SMS banking. Saya masih di jalan menuju ke bandara. Berapa yang beliau kirim? 30 juta. Padahal saya keluarkan pagi hanya 1 juta. Dengan baju Allah langsung ganti beberapa jam kemudian, beberapa menit kemudian 30 juta. Tidak cukup sampai di situ Pak. Saya sampai di bandara Hasanuddin depan pintu 7. Ada yang duduk kejar saya Pak di jilbab besar. Ustaz, tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu. Kenapa? Ini ada bos saya suka sekali dengar ceramahnya Pak Ustaz. Beliau tadi yang mau kasih langsung ini amplop, tapi beliau buru-buru naik pesawat. Ini Ustaz, ada apa? Saya tidak ceramah ini. Dalam hatiku cepat sih. Udah kasihlah saya masuk kertas, saya bukalah itu Pak. Berapa isinya? 10 juta. Sudah Allah ganti 40 juta tuh Pak. Ya kan? Nah, besok saya khotbah. Biasanya kalau saya khotbah Idul Fitri ini Ibu Bupati kasih saya cuma 25 khotbah. Itu hari Ibu Bupati dikasih saya 35 juta. Saya keluarkan 1 juta, Allah ganti 75 juta. Kenapa Bapak miskin selama ini? Karena Bapak mentalnya minta-minta. Kenapa tidak bisa haji dan umroh? Karena Bapak selalu pikir saya tidak mampu. Coba kalau Bapak selalu pikir saya mampu, maka Allah kasih. Kenapa? Allah berfirman, ana inda sonni FDB. Saya tergantung sangkanya hamba. Kalau dia sangka mampu, saya kasih kau kemampuan. Kalau dia selalu sangka tidak mampu, maka kau tidak mampu sampai mati. Bukti bapak-bapak orang kaya, bukti bahwa bapak mampu. Jangan lewatkan 1 hari tanpa sedekah, meskipun itu 1.000 rupiah. Di Makassar saya punya komunitas namanya Infak Beras. Infak Beras. Kita ajak orang untuk berinfak 1.000 rupiah per hari. 1.000 Pak. Efeknya luar biasa. Puluhan anak yatim yang kita beri makan tiap bulan hanya karena dari 1.000 rupiah. Bapak merokok 1 bungkus. Berapa 1 bungkus? 20.000. Berapa anak yatim yang bisa makan dari bapak yang bakar? Bersedekah. Adik-adik yang masih kecil kau belajar jadi orang kaya dari kecil. Gimana sedekah meskipun itu cuma 2.000?
1.500 perak. Allah tidak lihat berapa nilainya. Yang Allah lihat, mau tidak kamu membantu sesama muslim sebelum masuknya hari berikutnya. Jangan pernah lewat maghrib tanpa setelah bersedekah sebelumnya. Meskipun 500 rupiah bersedekah. Nih, ada masjid kita lagi dibangun saya. Kenapa tahu Ustaz? Itu belum ada warna-warnanya tiangnya. Nah, masih butuh itu. Wallpaper tiangnya. Nah, selesai ceramah tiba-tiba dekat saya tanggungin. Oh itu dah bapak, yang bapak bawakan. Bu, jangan terlalu pelit ibu. Itu emasmu, cincin, berlian, gelang, rumah, spring rack, mobil, belum tentu yang punya. Karena serangan jantung mati mendadak, siapa yang punya? Siapa? Istri kedua. Ibu sudah setengah mati dikubur, istri kedua menikmati gelangmu, pret. Makanya jangan terlalu pelit. Bapak-bapak sedekah. Ya, yang ada masjid kita. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, tapi saya pejabat. Sedekahlah pembangunan masjid dengan jabatan. Saya bukan pejabat, sedekah dengan apa? Sedekah dengan duitmu kalau orang kaya. Saya bukan orang kaya, saya tidak punya jabatan. Sedekah dengan apa? Ilmu. Tidak bisa sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenagamu. Tidak bisa sedekah dengan tenagamu, diam adalah sedekah. Tak pernah nyumbang, tak pernah datang ke majamu. Diam aja kau. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sekarang masih ada satu tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih kepada bapak-bapak tentara yang selama saya berada di Bali ini dilayani dengan sangat luar biasa. Pak Halim, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan bapak Allah dapat dikatakannya balas dengan segala kemuliaan. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang